Kata-kata bijak terbaik Dalai Lama yang akan mengubah hidup Anda. Motivasi kehidupan. Bagikan pengetahuan Anda. Itu adalah cara untuk mencapai keabadian. Setahun sekali, pergilah ke suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Kita bisa hidup tanpa agama dan meditasi, tapi kita tidak bisa bertahan hidup tanpa kasih sayang manusia. Ketahui aturan dengan baik, sehingga Anda dapat melanggarnya secara efektif. Meskipun Anda mungkin tidak selalu dapat menghindari situasi sulit, Anda dapat mengubah tingkat penderitaan Anda dengan cara Anda memilih untuk menanggapi situasi tersebut. Ketika kita merasakan cinta dan kebaikan terhadap orang lain, hal itu tidak hanya membuat mereka merasa dicintai dan diperhatikan, tetapi juga membantu kita mengembangkan kebahagiaan dan kedamaian batin. Baik orang kaya atau miskin, berpendidikan atau buta huruf, religius atau tidak, pria atau wanita, berkulit hitam, putih, atau coklat, kita semua sama. Secara fisik, emosional, dan mental, kita semua setara. Kita semua memiliki kebutuhan dasar akan makanan, tempat tinggal, keamanan, dan cinta. Kita semua mendambakan kebahagiaan dan kita semua menghindari penderitaan. Kita masing-masing memiliki harapan, kekhawatiran, ketakutan, dan impian. Kita masing-masing menginginkan yang terbaik untuk keluarga dan orang-orang terkasih. Kita semua merasakan sakit ketika kita menderita kehilangan dan kegembiraan ketika kita mencapai apa yang kita cari. Pada tingkat fundamental ini, agama, suku, budaya, dan bahasa tidak membuat perbedaan. Saat menghirup napas, hargai diri Anda sendiri. Saat menghembuskan napas, hargai semua makhluk. Jika Anda ingin orang lain bahagia, praktikanlah belas kasih. Jika Anda ingin bahagia, praktikanlah belas kasih. Tidur adalah meditasi terbaik. Kadang-kadang seseorang menciptakan kesan dinamis dengan mengatakan sesuatu, dan kadang-kadang seseorang menciptakan kesan yang sama pentingnya dengan tetap diam. Nilailah kesuksesan Anda berdasarkan apa yang harus Anda korbankan untuk mendapatkannya. Sebagai manusia yang hidup saat ini, kita harus memikirkan generasi mendatang. Lingkungan yang bersih adalah hak asasi manusia seperti halnya hak asasi lainnya. Oleh karena itu, merupakan bagian dari tanggung jawab kita terhadap orang lain untuk memastikan bahwa dunia yang kita wariskan tetap sehat, jika tidak lebih sehat daripada yang kita temukan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, ia datang dari tindakanmu sendiri. Kita mulai dari pengakuan bahwa semua makhluk menghargai kebahagiaan dan tidak ingin menderita. Maka, menjadi salah secara moral dan tidak bijaksana secara pragmatis untuk hanya mengejar kebahagiaan sendiri, tanpa menyadari perasaan dan aspirasi semua orang lain yang ada di sekitar kita sebagai anggota keluarga manusia yang sama. Jalan yang lebih bijaksana adalah memikirkan orang lain saat mengejar kebahagiaan kita sendiri. Berikan orang yang Anda cintai sayap untuk terbang, akar untuk kembali, dan alasan untuk tinggal. Topik tentang kasih sayang sama sekali bukan urusan agama. Penting untuk diketahui bahwa itu adalah urusan manusia, itu adalah masalah kelangsungan hidup manusia. Mari kita mencoba mengenali hakikat berharga setiap hari. Saya percaya bahwa kasih sayang adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat kita praktikkan yang akan mendatangkan kebahagiaan langsung dan jangka panjang dalam hidup kita. Saya tidak berbicara tentang kepuasan jangka pendek dari kesenangan seperti seks, narkoba, atau perjudian, meskipun saya tidak mencela mereka, tetapi sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan sejati dan abadi. Jenis yang bertahan lama. Tujuannya bukanlah menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi diri Anda sendiri di masa lalu. Agama saya sangat sederhana. Agama saya adalah kebaikan. Menumbuhkan rasa dekat dan hangat terhadap orang lain secara otomatis menenangkan pikiran. Hal itu membantu menghilangkan rasa takut atau ketidakpastian yang mungkin kita miliki dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi rintangan apapun yang kita hadapi. Itulah sumber utama kesuksesan dalam hidup. Karena kita bukan semata-mata makhluk material, adalah suatu kesalahan untuk menaruh semua harapan kita akan kebahagiaan hanya pada perkembangan eksternal.
Kuncinya adalah mengembangkan kedamaian batin. Tujuan utama kita dalam hidup ini adalah membantu orang lain, dan jika Anda tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka. Orang-orang menempuh jalan yang berbeda untuk mencari kepuasan dan kebahagiaan. Hanya karena mereka tidak berada di jalan yang sama dengan Anda, bukan berarti mereka tersesat. Pahlawan sejati adalah dia yang mampu menaklukkan kemarahan dan kebenciannya sendiri. Yang paling mengejutkan saya adalah manusia, karena ia mengorbankan kesehatannya demi menghasilkan uang. Lalu ia mengorbankan uang demi memulihkan kesehatannya. Lalu ia begitu cemas akan masa depan sehingga ia tidak menikmati masa kini. Akibatnya ia tidak hidup di masa kini maupun masa depan. Ia hidup seakan-akan ia tidak akan pernah mati, lalu ia mati tanpa pernah benar-benar hidup. Bagi saya, cinta dan kasih sayang adalah agama yang benar. Namun, untuk mengembangkannya, kita tidak perlu percaya pada agama apapun. Jika kamu merasa dirimu terlalu kecil untuk membuat perbedaan, cobalah tidur dengan nyamuk. Tindakan orang lain seharusnya tidak menentukan respons Anda. Saya menemukan harapan di hari-hari tergelap, dan fokus di hari-hari paling cerah. Ingatlah bahwa terkadang tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Tanpa keduanya, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Cinta adalah tidak adanya penghakiman. Dengan kekerasan, Anda mungkin menyelesaikan satu masalah, tetapi Anda menabur benih masalah lain. Dalam kesulitan yang paling besar, terdapat potensi yang paling besar untuk berbuat baik, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika Anda bersyukur, akan muncul rasa hormat terhadap orang lain. Aku mengalahkan musuhku ketika aku menjadikan mereka temanku. Pilihlah untuk bersikap optimis, itu akan terasa lebih baik. Pengalaman kuno kita menegaskan di setiap titik bahwa segala sesuatu saling terkait, segala sesuatu tidak dapat dipisahkan. Tindakan orang lain seharusnya tidak menentukan respons Anda. Kemarahan adalah penghancur utama kedamaian pikiranmu sendiri. Semakin Anda termotivasi oleh cinta, semakin berani dan bebas tindakan Anda. Hanya ada satu hal penting yang harus Anda ingat dan jadikan itu sebagai panduan Anda. Tidak peduli apapun sebutan orang, Anda adalah diri Anda sendiri. Tetaplah berpegang pada kebenaran ini. Anda harus bertanya pada diri sendiri bagaimana Anda ingin menjalani hidup. Kita hidup dan mati, ini adalah kebenaran yang hanya dapat kita hadapi sendiri. Tidak seorang pun dapat membantu kita, bahkan Sang Buddha. Jadi, pertimbangkan dengan saksama, apa yang menghalangi Anda untuk menjalani hidup sesuai keinginan Anda? Kita adalah pengendali teknologi. Jika kita menjadi budak teknologi, maka itu tidak baik. Belas kasih secara alami menciptakan suasana positif, dan sebagai hasilnya, Anda merasa damai dan puas. Hati yang terbuka adalah pikiran yang terbuka. Waktu terus berjalan tanpa hambatan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak dapat memutar waktu kembali dan mencoba lagi. Yang dapat kita lakukan hanyalah memanfaatkan masa kini dengan baik. Mereka yang kurang tertarik pada spiritualitas seharusnya tidak berpikir bahwa nilai-nilai batin manusia tidak berlaku bagi Anda. Kedamaian batin dari pikiran yang waspada dan tenang adalah sumber kebahagiaan sejati dan kesehatan yang baik. Kecerdasan manusia memberitahu kita emosi mana yang positif dan bermanfaat serta mana yang merusak dan harus dikendalikan atau dihindari. Saya tidak akan mengusulkan kepada Anda bahwa cara saya adalah yang terbaik. Keputusan ada di tangan Anda. Jika Anda menemukan beberapa hal yang mungkin cocok untuk Anda, maka Anda dapat melakukan eksperimen sendiri. Jika Anda merasa hal itu tidak berguna, maka Anda dapat membuangnya. Untuk melakukan tindakan positif, kita harus mengembangkan visi positif. Kebanyakan orang lebih suka tersenyum daripada cemberut. Itu sifat manusia.
Bahkan anjing pun akan mengibaskan ekornya saat tersenyum dan menunjukkan rasa sayang lainnya. Kedamaian batin adalah kuncinya. Jika Anda memiliki kedamaian batin, masalah-masalah eksternal tidak akan memengaruhi rasa damai dan ketenangan batin Anda. Tanpa kedamaian batin ini, tidak peduli seberapa nyamannya hidup Anda secara materi, Anda mungkin masih merasa khawatir, terganggu, atau tidak bahagia karena keadaan. Kita semua memiliki kekuatan pikiran. Jadi apa yang kurang dari dirimu? Jika kamu memiliki kemauan, maka kamu dapat mengubah apapun. Jangan membenci orang yang melakukan kesalahan atau hal yang merugikan. Namun, dengan rasa belas kasih, lakukan apapun yang Anda bisa untuk menghentikan mereka, karena mereka merugikan diri mereka sendiri, dan juga orang-orang yang menderita akibat tindakan mereka. Optimisme tidak berarti Anda tidak menyadari kenyataan yang ada. Itu berarti Anda tetap termotivasi untuk mencari solusi atas masalah apapun yang muncul. Perdamaian bukan berarti tidak ada konflik, perbedaan akan selalu ada. Perdamaian berarti menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini melalui cara-cara damai, melalui dialog, pendidikan, pengetahuan, dan melalui cara-cara yang manusiawi. Kebahagiaan tidak selalu datang dari suatu pengejaran. Terkadang kebahagiaan datang saat kita tidak menduganya. Masa-masa sulit membangun tekad dan kekuatan batin. Melalui masa-masa itu, kita juga dapat menghargai kesia-siaan amarah. Daripada marah, pupuklah rasa peduli dan hormat yang mendalam terhadap para pembuat onar, karena dengan menciptakan situasi yang sulit seperti itu, mereka memberi kita kesempatan yang tak ternilai untuk mempraktikkan toleransi dan kesabaran. Ketika kita dimotivasi oleh belas kasih dan kebijaksanaan, hasil tindakan kita akan menguntungkan semua orang, bukan hanya diri kita sendiri atau keuntungan sesaat. Ketika kita mampu mengenali dan memaafkan tindakan bodoh di masa lalu, kita akan memperoleh kekuatan untuk memecahkan masalah masa kini secara konstruktif. Dalam kesulitan yang paling besar, terdapat potensi yang paling besar untuk berbuat baik, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Saya percaya tujuan hidup kita adalah mencari kebahagiaan. Apakah seseorang percaya pada agama atau tidak? Apakah seseorang percaya pada agama itu atau agama ini? Kita semua mencari sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Jadi, saya pikir, tujuan hidup kita adalah menuju kebahagiaan. Hanya satu pikiran positif kecil di pagi hari dapat mengubah seluruh hari Anda. Belas kasih adalah radikalisme zaman kita. Saya hanya ingin menjadi pemimpin spiritual murni. Jika seseorang memiliki senjata dan mencoba membunuhmu, akan lebih masuk akal jika kau membalasnya dengan senjatamu sendiri. Jika ketidaktahuan menjadi tuan kita, maka tidak akan ada kemungkinan untuk mencapai kedamaian sejati. Terlepas dari apakah kita orang beriman atau agnostik, apakah kita percaya pada Tuhan atau karma, etika moral adalah kode yang dapat diikuti oleh setiap orang. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah salah mengartikan kebisuanku sebagai ketidaktahuan, ketenanganku sebagai penerimaan, atau kebaikanku sebagai kelemahan. Kasih sayang dan toleransi bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. Optimisme membawa kesuksesan, pesimisme membawa kekalahan. Ketika kita dimotivasi oleh belas kasih dan kebijaksanaan, hasil tindakan kita akan menguntungkan semua orang, bukan hanya diri kita sendiri atau keuntungan sesaat. Ketika kita mampu mengenali dan memaafkan tindakan bodoh di masa lalu, kita akan memperoleh kekuatan untuk memecahkan masalah masa kini secara konstruktif. Jika Anda takut akan rasa sakit atau penderitaan, Anda harus mempertimbangkan apakah ada sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Jika Anda bisa, tidak perlu khawatir. Jika Anda tidak dapat melakukan apapun, maka tidak perlu khawatir. Kemarahan atau kebencian bagaikan kail nelayan. Sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tidak terperangkap olehnya. Hati yang terbuka adalah pikiran yang terbuka. Tersenyumlah jika kamu ingin melihat senyum dari wajah orang lain. Saya percaya bahwa sumber berkat yang hakiki ada di dalam diri kita. Bukalah tanganmu untuk perubahan,
tapi jangan lepaskan nilai-nilaimu. Daripada bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi pada Anda, pertimbangkanlah mengapa hal ini terjadi pada Anda. Mata ganti mata, kita semua buta. Pikiran yang disiplin akan membawa kebahagiaan, dan pikiran yang tidak disiplin akan membawa penderitaan. Saya selalu punya pandangan ini tentang sistem pendidikan modern. Kita hanya memperhatikan perkembangan otak, tapi kita menganggap remeh perkembangan kehangatan hati. Dalam praktik toleransi, musuh seseorang adalah guru terbaik. Tetap bersikap acuh tak acuh terhadap tantangan yang kita hadapi adalah hal yang tidak dapat dipertahankan. Jika tujuannya mulia, apakah tujuan tersebut akan terwujud atau tidak dalam hidup kita, itu tidak terlalu penting. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah berusaha dan bertekun serta tidak pernah menyerah. Karena kita semua berbagi planet bumi ini, kita harus belajar untuk hidup dalam harmoni dan kedamaian dengan satu sama lain dan dengan alam. Ini bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah keharusan. Saya percaya bahwa untuk menghadapi tantangan zaman ini, manusia harus mengembangkan rasa tanggung jawab universal yang lebih besar. Kita masing-masing harus belajar untuk bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, atau bangsa, tetapi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Tanggung jawab universal adalah kunci untuk kelangsungan hidup manusia. Itu adalah landasan terbaik untuk perdamaian dunia. Belas kasih bukanlah urusan agama, melainkan urusan manusia, bukan kemewahan, melainkan penting bagi kedamaian dan kestabilan mental kita, serta penting bagi kelangsungan hidup manusia. Penciptaan masyarakat yang lebih damai dan bahagia harus dimulai dari tingkat individu, dan dari sana dapat meluas ke keluarga, ke lingkungan sekitar, ke masyarakat, dan seterusnya. Untuk menjadi makmur, seseorang harus terlebih dahulu bekerja keras, sehingga ia harus mengorbankan banyak waktu luangnya. Ada dua jenis belas kasih. Yang pertama berasal dari kepedulian alami terhadap teman dan keluarga yang dekat dengan kita. Jangkauannya terbatas, tetapi dapat menjadi benih untuk sesuatu yang lebih besar. Kita juga dapat belajar untuk memberikan perhatian yang tulus terhadap kesejahteraan orang lain, siapapun mereka. Itulah belas kasih yang sejati, dan hanya manusia yang mampu mengembangkannya. Baik stasiun ruang angkasa maupun pikiran yang tercerahkan tidak dapat terwujud dalam sehari. Tindakan lebih penting daripada meditasi. Teman lama berlalu, teman baru muncul. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Hari lama berlalu, hari baru datang. Yang penting adalah membuatnya bermakna, teman yang bermakna atau hari yang bermakna. Hampir semua dari kita telah merasakan kasih sayang ibu kita di awal kehidupan kita. Ketika seseorang berada di ranjang kematiannya, jika ia dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya, ia dapat meninggal dengan tenang. Dari lahir hingga meninggal, kita semua membutuhkan kasih sayang. Saya tidak tahu apakah alam semesta, dengan galaksi, bintang, dan planet yang tak terhitung jumlahnya, memiliki makna yang lebih dalam atau tidak, tetapi paling tidak, jelas bahwa kita manusia yang hidup di bumi ini menghadapi tugas untuk menciptakan kehidupan yang bahagia bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menemukan apa yang akan menghasilkan tingkat kebahagiaan terbesar. Semua tradisi agama besar pada dasarnya membawa pesan yang sama, yaitu cinta, kasih sayang, dan pengampunan. Yang penting adalah bahwa semua itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Potensi manusia sama untuk semua orang. Perasaan Anda, saya tidak berharga, salah. Benar-benar salah. Anda menipu diri sendiri. Kita semua memiliki kekuatan pikiran, jadi apa yang kurang dari Anda? Jika Anda memiliki kemauan keras, maka Anda dapat mengubah apapun. Biasanya dikatakan bahwa Anda adalah tuan bagi diri Anda sendiri. Bersikap baik, jujur, dan berpikiran positif, memaafkan orang yang menyakiti kita dan memperlakukan semua orang sebagai teman. Membantu mereka yang menderita dan tidak pernah menganggap diri kita lebih unggul dari orang lain. Meskipun nasihat ini tampak agak sederhana.
Berusahalah untuk melihat apakah dengan mengikutinya Anda dapat menemukan kebahagiaan yang lebih besar. Sikap penuh kasih sayang terhadap orang lain tidak akan berubah meskipun mereka berperilaku negatif atau menyakiti Anda. Jika suatu masalah dapat dipecahkan, maka masalah itu akan dipecahkan. Jika tidak dapat dipecahkan, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Bersikap baiklah jika memungkinkan. Itu selalu mungkin. Jika Anda takut akan rasa sakit atau penderitaan, Anda harus mempertimbangkan apakah ada sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Jika Anda bisa, tidak perlu khawatir. Jika Anda tidak dapat melakukan apapun, maka tidak perlu khawatir. Tujuan dari semua tradisi keagamaan besar bukanlah membangun kuil-kuil besar di luar, tetapi menciptakan kuil-kuil kebaikan dan kasih sayang di dalam hati kita. Karena motivasi meliputi semua tindakan, penting bagi kita untuk memiliki motivasi yang positif. Apapun yang kita geluti, entah itu politik, pendidikan, kedokteran, hukum, teknik, sains, bisnis, atau industri, sifat motivasi kita menentukan karakter pekerjaan kita. Ketika kamu menyadari telah melakukan kesalahan, segera ambil langkah untuk memperbaikinya. Pemanfaatan waktu yang tepat sangatlah penting. Meskipun kita memiliki tubuh ini, dan terutama otak manusia yang luar biasa ini, saya pikir setiap menit adalah sesuatu yang berharga. Mari kita mencoba mengenali hakikat berharga setiap hari. Rumah adalah tempat di mana Anda merasa seperti di rumah dan diperlakukan dengan baik. Perdamaian dunia harus tumbuh dari kedamaian batin. Kedamaian bukan sekadar ketiadaan kekerasan. Menurut saya, kedamaian adalah perwujudan kasih sayang manusia. Kita semua harus hidup bersama, jadi sebaiknya kita hidup bersama dengan bahagia. Hanya pengembangan kasih sayang dan pengertian terhadap orang lain yang dapat membawa kita pada ketenangan dan kebahagiaan yang kita semua cari. Yang penting adalah bahwa manusia harus memiliki tujuan dalam hidup. Tujuan itu haruslah sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik. Ketika kita menghadapi tragedi nyata dalam hidup, kita dapat bereaksi dengan dua cara, kehilangan harapan dan terjerumus ke dalam kebiasaan yang merusak diri sendiri, atau menggunakan tantangan tersebut untuk menemukan kekuatan batin kita. Sebagai individu, kita dapat memengaruhi keluarga kita sendiri. Keluarga kita dapat memengaruhi masyarakat kita, dan masyarakat kita dapat memengaruhi negara kita. Bahkan seekor binatang, jika kita menunjukkan kasih sayang yang tulus, lambat laun rasa percaya akan tumbuh. Jika kita selalu menunjukkan wajah buruk dan memukul, bagaimana kita bisa membangun persahabatan? Solusinya adalah melihat lebih dalam dan menyadari bahwa kita manusia secara fisik, mental, dan emosional adalah sama. Pikiran yang tenang membawa kekuatan batin dan kepercayaan diri, jadi itu sangat penting untuk kesehatan yang baik. Setiap hari, pikirkanlah saat Anda bangun, hari ini saya beruntung masih hidup, saya memiliki kehidupan manusia yang berharga, saya tidak akan menyia-nyiakannya. Saya akan menggunakan semua energi saya untuk mengembangkan diri, untuk memperluas hati saya kepada orang lain, untuk mencapai pencerahan demi manfaat semua makhluk. Saya akan memiliki pikiran yang baik terhadap orang lain, saya tidak akan marah atau berpikir buruk tentang orang lain. Saya akan memberi manfaat kepada orang lain sebanyak yang saya bisa. Terlalu banyak sikap mementingkan diri sendiri, Anda lihat, mendatangkan keterasingan. Hasilnya, kesepian, ketakutan, kemarahan. Sikap mementingkan diri sendiri yang ekstrim adalah sumber penderitaan. Jika kita tulus dalam menjaga orang lain, melindungi kehidupan mereka, dan menghormati hak-hak mereka, kita akan mampu menjalankan kehidupan kita secara transparan. Itulah dasar kepercayaan, yang selanjutnya menjadi dasar persahabatan. Jujurlah, dan tidak mementingkan orang lain. Jika Anda peduli dengan orang lain, tidak akan ada ruang untuk kebohongan, intimidasi, dan kecurangan. Jika Anda jujur, Anda dapat hidup transparan, yang akan memungkinkan Anda membangun kepercayaan, dasar untuk menjalin persahabatan.
Ada baiknya untuk mengingat bahwa manusia lain juga seperti kita. Kita dilahirkan dengan cara yang sama, kita mati dengan cara yang sama. Selagi kita hidup, lebih baik untuk bisa saling percaya sebagai teman. Persahabatan bergantung pada kepercayaan, bukan uang, bukan kekuasaan, bukan hanya pendidikan atau pengetahuan. Hanya jika ada kepercayaan, maka akan ada persahabatan. Planet ini tidak membutuhkan lebih banyak orang sukses. Planet ini sangat membutuhkan lebih banyak pembawa damai, penyembuh, pemulih, pendongeng, dan pecinta segala jenis. Ketika kita merasakan cinta dan kebaikan terhadap orang lain, hal itu tidak hanya membuat mereka merasa dicintai dan diperhatikan, tetapi juga membantu kita mengembangkan kebahagiaan dan kedamaian batin. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan fisik, kita bisa sangat bahagia.